rekan-rekan yang sudah bergabung di acara hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan kehadirannya nih di ruangan yang begitu antusias ya. Coba ini disapa dulu ya, boleh di chatnya. Mana di sini orang-orang yang dari Jakarta? Wah, ada Ci Esther ya. Oh, dari Bandung. Bandung hadir, Bandung. Oke. Nah, sambil menunggu rekan-rekan yang lain, saya mengundang untuk rekan-rekan yang sudah bergabung untuk open cam ya, jikalau memungkinkan, supaya bisa kelihatan nih wajah cantik dan gantengnya. Wah, luar biasa, ada yang dari Banda Aceh juga ya. Selamat pagi, Bu Lulu. Banyuwangi, wow, Bali, oke. Selamat datang semuanya, Brebes. Oke, yuk boleh yuk rekan-rekan kita open cam bagi yang available nih. Oke, nah sudah hadir juga dengan kita di sini narasumber kita. Nah, tapi sebelumnya saya izinkan saya untuk memperkenalkan acara ini disponsori oleh PT HDI. Nah, rekan-rekan semua, sudah terlihatkah screen-nya? Oke, aman ya. Oke, nah sekali lagi selamat pagi dan selamat bergabung di acara kita hari ini Heroes Enterpriser Gathering bertemakan tentang sinusitis atau rinitis. Nah, acara ini diselenggarakan oleh HDI Family bekerja sama dengan Heroes Group yang sudah membuat acara-acara yang begitu keren dengan narasumber-narasumber yang siap untuk memberikan kita ilmu kesehatan. Nah, PT HDI berawal pada tahun 1986, berdiri di Singapura, dan sekarang rekan-rekan bisa temui PT HDI ini di Malaysia, Filipina, Hong Kong, Indonesia, dan juga Macau. Nah, PT HDI ini seperti yang rekan-rekan bisa lihat ya, mungkin yang di Jakarta, ini kantor pusat kita. Kantor pusat kita terletak di HDI Hive Menteng, di Jalan Probolinggo di Jakarta Pusat nih. Nah, HD ini bergerak di bidang distribusi produk kesehatan dan juga kecantikan yang berfokus pada produk-produk perlebahan. Nah, ini kalau rekan-rekan lihat PT HDI ini booming banget ya waktu pandemik, padahal sudah berdiri cukup lama, lebih dari 30 tahun. Dan saat ini HDI sudah memiliki lebih dari 160 cabang di Indonesia, dengan total anggota lebih dari 2,5 juta orang. Wow, ini menandakan perusahaan ini terus berkembang ya. Nah, PT HDI memiliki juga sertifikasi dan penghargaan. Pertama, ada sertifikasi halal dari MUI, lalu surat izin edar dari Badan POM, kita juga tergabung di APLI, dan banyak sertifikasi lainnya. Nah, di sini juga untuk bisnis HDI sudah tersertifikasi DSN halal ya oleh MUI. Jadi rekan-rekan di sini semuanya bisa tenang menjalankan bisnisnya. Nah, yang ada gambar besar ini di sebelah kanan saya, buku yang merah ini, buku MIMS, pastinya rekan-rekan dari bidang medis seperti dokter atau farmasi itu nggak asing ya dengan buku ini. Karena buku ini digunakan oleh para medis untuk meresepkan obat dan suplemen kepada pasien-pasiennya. Nah, kalau produk-produk HDI sudah terkandung di dalam buku MIPS ini, artinya produk-produk kita bukan cuma bagus dari kata orang doang, tapi sudah teruji secara sains, secara lab, itu dan juga secara klinis, itu terbukti punya manfaat kesehatan. Selain itu, produk-produk HDI khususnya skincare itu sudah memenangkan berbagai penghargaan nih. Wah, luar biasa ya, kalau kualitas nggak usah diragukan lagi nih. Nah, langsung aja produknya ini ada produk-produk perlebahan di kategori suplemen. Nah, rekan-rekan bisa lihat mungkin paling familiar Clover Honey ya, ini madu viral. Nah, tapi ternyata produk HDI itu ada banyak banget, mulai dari produk anak, vitamin anak,
terus sampai produk untuk dewasa, bahkan kakek nenek pun bisa minum. Lalu kita juga ada body care seperti sabun cuci muka, body lotion, dan lain-lain. Ini semua berkonsep ANSA, jadi alami ya, bahan-bahannya itu dari alam, bukan bahan sintetis. Dan ilmiah, karena teruji di laboratorium. Kita juga sudah bekerja sama dengan komite atlet di Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina. Jadinya, kalau kita mengkonsumsi produk HDI, produk ini dikonsumsi juga oleh atlet, berarti sudah terjamin aman, tidak mengandung doping, dan tidak mengandung efek samping. Berarti kalau kita makan nih produk-produk HDI ini sebagai suplemen makanan kesehatan sehari-hari, ini tuh bertahun-tahun tuh bakal bikin makin sehat. Nggak akan yang namanya tuh kayak kena ginjal gitu tuh nggak ada efek sampingnya. Nah, selanjutnya, kita juga punya segmen produk lain, yaitu di bidang kecantikan. Nah, di sini siapa nih yang mau glowing kayak oni-oni Korea gitu ya, atau opa-opa Korea? Karena skincare ini bisa untuk wanita, bisa juga untuk pria. Pokoknya semua yang punya kulit ya, yang mau dirawat kesehatannya, itu bisa banget untuk melirik Biskin ini. Kita bekerja sama dengan pabrik di Korea untuk menghasilkan produk-produk skincare yang alami dan bebas bahan berbahaya. Jadi ini tuh Biskin ini benar-benar bikin kulit tuh bukan cuma glowing, tapi bikin sehat. Nah, ini menarik sekali ya rekan-rekan. Kita punya V-line dan juga well-line. Nah, ini tuh untuk kulit kering, kulit berminyak, kulit normal, bahkan kulit sensitif pun bisa. Lalu ada eye serum, bedaknya, anti akne, dan lain-lain. Itu pokoknya lengkap banget. Nah, nanti hari Sabtu ini juga kita ada Biskin Experience Day. Rekan-rekan boleh tanya ke yang mengundang ya. Di sana rekan-rekan boleh loh untuk mencoba Biskin ini secara gratis. Nah, untuk selanjutnya lebih detailnya, rekan-rekan bisa untuk mempelajari apa sih rahasia kekayaan alam yang dimiliki produk-produk perlebahan ini. Itu kita punya bukunya. Ini rekan-rekan bisa membeli di marketplace atau ke kantor-kantor HDI terdekat. Dan juga kita punya Zoom session tentang product knowledge. Jadi di sini dikupas tuntas nih tentang produk-produknya. Untuk siapa, manfaatnya apa, kandungannya apa. Nah, itu rekan-rekan boleh tanya kepada yang mengundang Anda di room Zoom hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk mengundang pembicara kita hari ini, yaitu Dr. Parama Putri. Halo, Dr. Halo, Putri. selamat pagi Kak Stella. Terima kasih banyak. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Pagi. Apa Aduh, ini kabarnya nih Kak Stella dan teman-teman semua? luar biasa ya. Sangat sehat pastinya ya. Sangat baik ya. Oke. Alhamdulillah. Nah, ini kalau rekan-rekan melihat Dokter Putri ya nggak percaya ini udah punya satu anak ya. Kulitnya glowing banget ya, Yuk. katanya jadi pakai Biskin nih gitu. Betul, betul banget. Saya juga punya pengalaman menarik sih tentang Biskin karena memang tadinya saya pejuang akne nih Kak Stella. Oh, wow, oke oke. Jadi mulus gini ya, tanpa bekas lagi Alhamdulillah. ya, Dok ya. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang kita kenalan dulu ya dengan Dokter Putri. Jadi, Dokter Putri ini seorang ibu ya, memiliki satu anak, jadi 6 tahun baru masuk sekolah ya, Dok ya. Betul. Nah, lalu Dokter Putri juga founder dan juga director Pavilion Beauty Salon Jakarta. Wah, entrepreneur nih, luar biasa. Nah, lalu Dokter Putri juga sebagai Star Diamond Leader di HDI, artinya Dokter Putri menjalankan bisnis HDI dan sudah menjadi leader. Dan beliau juga memiliki sertifikasi sebagai Smart Skin Advisor Advanced Biskin. Jadi rekan-rekan bisa juga ya untuk konsultasi kesehatan kulitnya nih dengan Dokter Putri. Oke, baik. Ya. Tanpa berlama-lama lagi, saya mengundang Dokter Putri untuk membagikan materi tentang sinusitis dan rinitis untuk kita semua nih. Silahkan, Dokter Putri.
Terima kasih banyak, Kak Stella. Oke, baik. Saya izin untuk share screen dulu ya, teman-teman semua ya. Tadi saya lihat ada yang dari Jakarta, terus ada yang dari Aceh, ada yang dari Cimahi juga ya. Luar biasa ya kalau di sini kita berkumpul. Alhamdulillah bisa silaturahmi walaupun berjauhan karena berkat teknologi ini. Oke, baik. Pagi ini saya mau sharing nih ke teman-teman semua, ke rekan-rekan tentang sinusitis dan juga rinitis. Siapa yang punya keluhan serupa nih teman-teman semua? Ya, apakah Anda sering pilek? Siapa coba yang sering pilek? Saya mau tahu dong di sini boleh ketik di kolom chat atau mungkin raise hand juga mangga silahkan ya. Nah, siapa yang sering pilek nih? Pilek itu artinya bisa hidung tersumbat atau ada cairan yang keluar dari hidung. Nah, pasti penasaran kan sebenarnya saya ini kenapa ya? Sebetulnya ini rinitis atau sinusitis. Nah, apa sih bedanya? Coba ya kita lihat sama-sama ya, teman-teman semua. Yang pertama saya akan bahas rinitis dulu nih. Rinitis itu apa sih? Nah, rinitis ini adalah peradangan yang terjadi di rongga hidung. Teman-teman semua, kalau misalnya ini ada gambar ya, mungkin di sini ada yang mudah-mudahan nggak takut ya. Ini bentuk anatomi ya dari irisan samping ya teman-teman ya. Kalau misalnya hidung kita nih ya dari samping ini dibuka gitu ya, ini di sini ada yang namanya rongga hidung ya. Nah, yang namanya rinitis itu terjadi pembengkakan ya, terjadi peradangan pada rongga hidung kita nih. Jadi begini nih, normalnya kan ini ya, seperti ini ya teman-teman semua. Nah, kalau rinitis itu terjadi pembengkakan dan juga produksi cairan yang berlebihan lebih daripada biasanya, maksudnya seperti itu. Saya punya video supaya lebih jelas lagi ya teman-teman ya, supaya tahu bedanya tuh seperti apa sih. Nah, ini saya coba share ke teman-teman semua videonya secara singkat ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Rhinitis refers to the inflammation of mucosal membranes of the nasal cavities. Characterized by runny nose and stuffiness, rhinitis is usually caused by the common cold or an allergy. It results in excessive mucus production, nasal congestion, and postnasal drip, and is generally categorized into two main types. Oke, secara singkat ya teman-teman ya. Kalau bisa dilanjutin nanti materi saya dibacain sama videonya. Ya, jadi tadi itu udah terlihat jelas kalau misalnya namanya rinitis itu terjadi di rongga hidung, teman-teman ya. Nah, berikutnya kita lihat nih. Penyebabnya tuh apa sih? Karena kan pasti ya yang namanya sakit itu pasti ada penyebabnya. Kita lihat dulu penyebabnya tuh apa. Yang pertama itu karena alergi, teman-teman semua. Ya, alergi ini bisa karena bulu hewan peliharaan. Di sini siapa yang punya hewan peliharaan dan sering bersin-bersin atau pilek? Coba saya mau tahu dulu nih ya. Oh iya ya, perasaan saya semenjak punya hewan peliharaan, mungkin kelinci, mungkin anjing, mungkin kucing, itu kok jadi sering bersin-bersin ya, kok jadi sering meler ya. Nah, itu bisa jadi karena rinitis ya teman-teman ya, penyebabnya adalah alergi. Apalagi contohnya asap, asap rokok, asap kendaraan, dan juga debu. Oke, terus penyebab yang kedua adalah non alergi. Yang pertama infeksi, yang kedua dari obat-obatan dan perubahan cuaca. Ya, siapa yang bisa relate di sini? Boleh ya, ditulis di kolom chat. Nah, berikutnya gejala klinis. Gejala klinis yang ditimbulkan pertama pilek. Tapi kalau misalnya di artikel atau di artikel medis itu biasanya pilek itu diartikan meler ya hidungnya ya. Terus hidung tersumbat dan juga bersin-bersin. Ini adalah rinitis. Ya, supaya teman-teman nggak salah fokus. Nah, terus apa dong bedanya rinitis dan juga sinusitis? Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya rinitis alergika. Ya, rinitis alergika itu tadi karena penyebabnya dari alergi. Oke. Nah, terus bedanya apa sama sinusitis? Perbedaannya adalah tempat peradangannya. Kalau misalnya sinusitis itu peradangannya di lapisan sinusnya yang umumnya ditandai dengan pilek, hidung tersumbat dan nyeri di area wajah. Nah, areanya tuh sebelah mana sih? Ya, karena kan mungkin di sini yang bukan dari medis atau dokter nggak ada gambaran.
sebetulnya lapisan sinus itu yang mana. Nah, kondisi ini kalau misalnya berlangsung hitungan minggu, bisa, maksudnya gini, kondisi ini tuh bisa berlangsung selama hitungan minggu, bulan, ataupun bahkan tahun ya, teman-teman semua. Nah, ini dia. Ini adalah sinus. Ini adalah rongga sinus. Sebetulnya rongga sinus ini fungsinya itu untuk melembabkan daerah hidung. Terus dia itu sebagai airflow, atau nih misalnya kita bernafas, udara itu akan masuk ke rongga sinus ini, akan keluar lagi seperti itu. Dan juga sebetulnya di rongga sinus ini dia itu terdapat cairan yang bisa melindungi kita dari debu, bakteri, atau penyakit lainnya gitu ya. Jadi memang dia tugasnya untuk melindungi hidung kita gitu, supaya tidak terjadi infeksi di saluran pernafasan bawah. Seperti itu ya, teman-teman ya. Sebenarnya fungsi dia bagus. Tapi kalau misalnya terjadi yang namanya penyumbatan atau peradangan pada lapisan mukosa ya, ini kita bilang lapisan mukosa sinus. Nah, ini akan ngeblok, akan menghalangi cairan yang ada di hidung kita, area rongga sinusnya. Seperti itu. Jadinya terjadilah penumpukan cairan di rongga sinus. Nah, kalau sudah ada terjadi penumpukan di rongga sinus, artinya di situ sudah apa ya? Tidak ada jalan lagi untuk si air ini keluar gitu ya, atau misalnya tidak ada lagi saluran udara di situ gitu, bisa terjadi penumpukan cairan dan bakteri itu suka banget di situ. Nah, makanya bisa terjadi yang namanya sinusitis. Ya, kalau sinus sendiri itu tadi rongga di hidung gitu ya. Sinus ini tuh ada di bagian depan sini maksilaris, di sini etmoidal, di belakang mata itu namanya splenoidal, dan di atas tuh frontal. Jadi ada 4 bagian sebetulnya nih ya, udah disebutin. Oke. Nah, sinus ini biasanya kalau sudah ada itisnya, itu artinya terjadi infeksi. Dan biasanya sinusitis ini infeksinya memang bakteri, teman-teman semua. Ya, ini saya juga ada videonya, mungkin supaya lebih jelas ya. Supaya lebih jelas sebetulnya sinus itu seperti apa sih? Kita nonton sama-sama ya, teman-teman ya. Sebentar. Are air cavities in the bones of the skull. There are 4 pairs of sinuses located at either side of the head. They are the maxillary, frontal, ethmoid, and sphenoid sinuses. The sinuses are lined with respiratory epithelium producing mucus. The mucus drains into the nasal cavity through small openings. Impaired sinus drainage has been associated with inflammation of sinuses. When a sinus is blocked, fluids build up, making it a favorable environment for bacteria or viruses to grow and cause infection. A typical sinusitis symptom is described as a dull pain or constant pressure commonly localized to the affected sinus. The pain may worsen when the person bends over or while lying down. Nah, singkat aja ya teman-teman ya. Jadi tadi ya, karena ada penyumbatan akibat peradangan, nah itu bisa mengakibatkan infeksi di situ. Oke. Nah, next-nya adalah jenis-jenis sinusitis. Jadi jenis-jenis sinusitis ini dibagi berdasarkan lama waktunya. Ya, ada yang namanya sinusitis akut. Ini adalah berlangsung selama 2-4 minggu dan paling sering terjadi. Yang kedua subakut, berlangsung 4-12 minggu. Sinusitis kronis berlangsung lebih dari 12 minggu dan dapat berlanjut hingga berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Berikutnya, sinusitis kambuhan terjadi hingga 3 kali atau lebih dalam setahun. Mungkin di sini ada ya teman-teman yang sama seperti saya. Ini saya bawain materi sekaligus saya juga penderita sinusitis soalnya teman-teman. Ya, dan rasanya memang nggak enak sekali ya. Karena kadang-kadang gini, ternyata kalau misalnya kita diemin, itu semakin bikin sakit kepala ya kalau buat saya pribadi gitu ya, sakit kepala. Nih kita lihat ya keluhannya. Oh, ini kita bahas dulu tentang faktor penyebab ya. Ketika udah sakit kepala banget, saya udah pasti memutuskan untuk pergi ke dokter. Nanti kita akan bahas juga kapan kita harus pergi ke dokter ya.
Nah, ini adalah faktor penyebab sinusitis. Yang pertama adalah virus, bakteri, dan jamur. Contoh, misalnya virus apa? Namanya rhinovirus. Terus bakteri apa? Contohnya Haemophilus influenza. Ini beda ya dengan virus influenza ya. Ini Haemophilus influenza adalah bakteri. Lalu disebabkan jamur juga bisa. Berikutnya apa? Alergi. Contoh, bulu hewan peliharaan. Lalu debu dan udara dingin. Terus berikutnya yang ketiga adalah transmisi infeksi dari gigi. Jadi buat teman-teman yang punya keluhan gigi berlubang, jangan dibiarkan. Ya karena apa? Gigi ini salurannya ya saluran pembuluh darah ataupun syarafnya itu dekat sekali dengan area-area di sekitar wajah gitu. Jadi bisa banget berkaitan gitu ya. Nah, terus berikutnya penyumbatan struktural. Contohnya apa? Terdapat polip ya, polip di rongga hidung misalnya atau ada septum deviasi. Jadi untuk rongga hidungnya ini tidak lurus gitu ya, tulangnya ya agak bengkok sedikit yang bisa mengakibatkan penyumbatan jadinya. Ya. Terus berikutnya gejala klinis itu apa biasanya? Yang pertama hidung tersumbat. Ya, di sini siapa yang sering banget ngerasain hidung tersumbat? Kalau saya, ini pengalaman pribadi ya. Kalau saya tuh ibaratkan kayak apa ya, penanda debu. Jadi kalau misalnya AC itu udah mulai kotor, hidung saya udah pasti tersumbat. Kalau misalnya lama didiemin, jadinya sinusitis, teman-teman. Ya, jadi mungkin di sini penting banget yang namanya kita menjaga higienitas ya, terutama kalau misalnya di rumah tuh pakai AC, misalnya seperti itu. Dicek berkala, jangan lupa dibersihkan. Berikutnya hidung meler. Nah, kalau teman-teman di sini mungkin ada yang sekretnya atau ingusnya ya, mohon maaf, itu mengalir terus, basah terus gitu ya. Nah, itu akibat dari sinusitis bisa juga. Berikutnya, lendir berwarna kuning atau hijau. Ini maksudnya adalah tadi sekret dari hidung atau mohon maaf ingus ya yang keluar dari hidung itu berwarna kuning atau hijau. Terus pertanyaannya adalah biasanya gini, "Dok, kalau misalnya ingusnya warna hijau atau kuning itu maksudnya apa ya? Bedanya apa sama ingus yang bening?" Nah, mungkin ada ya yang mau nanya seperti itu. Jadi perbedaannya adalah kalau misalnya yang bening itu bisa juga terjadi karena alergi, ya. Kenapa sih bisa terjadi warna hijau atau kuning? Perubahan warna itu disebabkan oleh sebetulnya imunitas tubuh kita yang menyerang sesuatu, entah itu virus ataupun bakteri. Tapi mostly biasanya kalau ada perubahan warna menjadi kehijauan itu biasanya infeksi bakteri. Biasanya, tapi tidak menutup kemungkinan juga itu infeksi virus. Ya, jadi sebetulnya itu yang bekerja adalah sel darah putih kita yang memerangi infeksi tersebut. Jadi membuat sekret hidung itu berubah warna. Ya, terus berikutnya adalah rasa nyeri tekan. Nah, kalau misalnya ke dokter THT, biasanya saya diperiksa selain hidungnya ya, lihat bengkak atau enggak, itu pasti di palpasi ya, ditekan di bagian maksila sini, di bagian pipi. Kalau misalnya ada nyeri tekan, itu biasanya itu sinus seperti itu. Tapi tekannya itu memang pemeriksaan itu memang harus oleh ahli ya, teman-teman semua ya. Nah, bisa juga tanpa nyeri tekan, kita udah ngerasa ada pressure, ada tekanan di sini, rasanya tuh nggak nyaman. Mungkin di sini buat teman-teman yang muslim, kalau lagi sujud, sholat, itu berasa banget, terutama di frontal sini ya, bagian depan sini ya. Kalau lagi sujud, itu kerasa kok kayak ada yang neken, tambahan neken gitu, terus hidungnya mampet. Nah, itu bisa jadi kemungkinan sinusitis. Terus berikutnya, ada nose drip atau lendir mengalir ke belakang tenggorokan. Dan ini rasanya nggak enak banget, teman-teman. Kalau bisa dibilang tuh apa ya, lendirnya nyangkut. Nah, siapa di sini yang pernah merasakan hal yang sama? Aku nggak batuk, aku juga nggak pilek kok, tapi kayak ada yang ngeganjel ya di tenggorokan aku. Nah, itu disebut nose drip atau lendir mengalir ke belakang tenggorokan. Karena saluran hidung dan juga tenggorokan itu satu saluran ya, untuk ke tenggorokan juga. Oke, berikutnya sakit tenggorokan. Ini juga bisa ya. Kenapa kok bisa terjadi sakit tenggorokan pada sinusitis? Sebetulnya ini kaitannya dengan keluhan mual. Pada saat sekret atau cairan lendir hidung ini nose drip ke belakang, terus tertelan oleh kita, itu akan menyebabkan mual atau karena peningkatan asam lambung.
ya. Jadi karena sifatnya tuh asam, si lendir yang di belakang sekret hidung ini, dia sifatnya asam. Kalau tertelan, dia menyebabkan asam lambung itu meningkat. Makanya timbullah keluhan mual, sakit tenggorokan, bahkan batuk. Batuk ini juga karena asam lambung kita naik. Jadi dia mengiritasi tenggorokan. Seperti itu ya teman-teman ya. Berikutnya bau mulut atau halitosis. Ini juga akibat dari asam lambung yang naik ke tenggorokan. Akibat nose drip tadi, ya lendir yang tertelan. Berikutnya kelelahan. Kelelahan ini mungkin teman-teman juga harus banget mulai belajar yang namanya self awareness ya teman-teman ya. Harus mindful. Jangan cuek sama diri sendiri karena badan kita itu canggih banget dan pinter banget. Kalau misalnya kita udah merasakan hal yang tidak biasanya, contoh kelelahan, cepat capek. Nah, itu sebetulnya warning buat kita. Ayo istirahat, jangan lupa. Ayo tidurnya yang cukup, jangan tidur begadang misalnya kayak gitu. Ayo makannya yang diperbaiki, nutrisinya dilengkapi seperti itu. Jadi sebetulnya itu adalah warning ya untuk diri kita sendiri, jangan diabaikan. Kalau misalnya teman-teman nih kan kalau bangun tidur biasanya kita tuh seger ya, tidur cukup, kalau sehat, bangun tuh langsung sigap gitu teman-teman. Nggak perlu kopi juga sebetulnya udah sigap ya. Cuma kalau misalnya badan kita bangun tidur rasanya masih ngantuk banget. Habis itu rasanya tuh pengen tarik selimut lagi deh. Rasanya tuh kayak berat banget. Nah, itu bisa jadi pertanda ya. Pertanda apa? Kemungkinan ada yang menurun, maksudnya gini, imunitas itu lagi menurun dan terjadi sesuatu dalam tubuh kita. Cepat lelah. Biasanya itu tanda ada peradangan atau infeksi, teman-teman ya. Kenapa? Karena imunitas kita lagi sibuk ngurusin si peradangan atau infeksi itu yang mengakibatkan tubuh kita lebih lelah. Kayak gitu. Ya. Oke. Next-nya, kapan nih kita harus ke dokter? Yang pertama kita harus cek ya kondisi kita. Balik lagi ke self awareness tadi. Harus lebih mindful, harus perhatikan diri sendiri, jangan terlalu cuek sama diri sendiri ya. Yang pertama kita perhatikan gejalanya semakin parah atau enggak. Misalnya sakit kepala, terus nyeri wajah. Ya, tadinya cuma nyeri tekan, lama-lama kok kalau sujud, misalnya yang lagi sholat ya, lagi sujud kok makin sakit, kok sering migrain, kok sering mual. Nah, itu sebetulnya adalah pertanda dan kita harus amati. Sejak keluhan pertama kali, semakin hari semakin memburuk atau enggak. Ya. Terus yang kedua, misalnya gejalanya udah membaik nih. Ya, teman-teman misalnya udah treatment sendiri pakai obat rutinnya teman-teman, tapi memburuk lagi. Nah, ini juga saya pernah rasakan ya, teman-teman ya. Dan itu rasanya nggak nyaman banget. Karena nggak bisa beraktivitas maksimal, jadinya gampang capek. Dan juga sulit berkonsentrasi. Mungkin teman-teman di sini pernah dengar yang namanya brain fog. Ya, brain fog ini bukan cuma ada di COVID doang sebenarnya. Kalau misalnya kita lagi infeksi gitu ya, terjadi infeksi itu bisa juga terjadi brain fog. Ya, atau berkabut gitu, maksudnya berpikirnya itu tidak bisa jernih gitu teman-teman ya maksudnya. Berikutnya yang ketiga, gejala sinusitis berlangsung lebih dari 10 hari tanpa adanya perkembangan. Oke, jadi kalau misalnya udah lebih dari 10 hari, otomatis udah mengurangi produktivitas kita. Dan kalau udah 10 hari, biasanya udah harus butuh treatment antibiotik ya, biasanya ya teman-teman ya. Makanya butuh harus ke dokter, diperiksa langsung sama dokter. Terus berikutnya, penglihatan memburuk. Nah, ini juga karena kita tuh cepat lelah gitu ya, terus bisa juga jadi karena ngantuk-ngantuk gitu ya bisa juga penglihatannya jadi memburuk. Berikutnya leher kaku. Nah, ini juga salah satu yang harus kita waspadai ya teman-teman ya. Leher kaku kok tension rasanya, tadi ya migrain, tension, nah itu perlu banget kita cek ke dokter. Berikutnya pembekakan di dahi. Ya, di sini dilihat. Biasanya ngaca, kalau lagi ngaca diperhatiin gitu ya, kalau udah timbul keluhan-keluhan yang tadi udah saya jelaskan, cek juga keadaan fisik. Kok nggak kayak biasanya mata juga lebih hitam ya teman-teman semua ya, mata lebih hitam, terus ada bengkak misalnya kayak gitu. Nah itu coba deh cek ke dokter ya. Terus kesadaran terganggu, nah ini kalau kesadaran terganggu sih memang sudah lebih memburuk ya biasanya. Lalu demam lebih dari 3-4 hari.
biasanya kita harus mengunjungi dokter apabila mengalami infeksi sinus berkali-kali dalam 1 tahun. Kalau misalnya, saya tuh sering banget konsul sama dokter THT ya, teman-teman semua ya, karena kalau misalnya sinus ini tidak kita tuntaskan, dia akan berulang, relapse ya namanya. Jadi coba diperhatikan teman-teman, jangan menganggap remeh yang namanya sinusitis. Kenapa? Karena benar-benar nggak nyaman banget untuk produktivitas kita sehari-hari gitu ya. Supaya tidak terganggu, mendingan tuntaskan, cek ke dokter THT, dan konsumsi obat sesuai dengan yang dianjurkan. Kayak gitu. Karena biasanya kalau sama dokter THT, kalau sama dokter saya itu udah pasti dapat dekongestan, dapat antibiotik, dan juga keluhan penyakit lain, keluhan lainnya, gejala klinis lainnya. Dan itu cepat banget membaik. Tapi memang terkadang treatment-nya itu bisa 7 hari, bisa 12 hari, bisa 14 hari, bahkan 3 minggu. Nah, makanya harus dalam pengawasan dokter supaya tuntas. Ya. Berikutnya, bisa nggak dok sebetulnya sebelum ke dokter kita tanganin dulu di rumah? Bisa, teman-teman. Caranya gimana? Yang pertama, teman-teman harus, rekan-rekan semua harus perbanyak minum air putih. Kenapa? Karena asupan cairan yang cukup dapat mengencerkan lendir dan juga memudahkan keluar dari rongga sinus yang sedang membengkak. Apalagi kalau misalnya kita ada nose drip, ada lendir yang nyangkut ya teman-teman. Itu enak banget kalau misalnya kita minum air yang suam-suam kuku, tapi jangan terlalu panas karena nanti bisa mengiritasi tenggorokan ya. Jadi pakai suhu agak hangat sedikit boleh untuk lebih nyaman lagi. Berikutnya yang kedua adalah bilas hidung. Di sini siapa yang udah pernah melakukan bilas hidung dianjurkan oleh dokternya? Ada nggak? Ini berguna banget loh teman-teman, bukan cuma pada saat kita sakit doang sebenarnya. Tapi misalnya lagi aktivitas tinggi di luar, terus punya alergi debu juga, misalnya kayak gitu ya, sering bersin-bersin, nah coba deh lakukan dengan rutin yang namanya bilas hidung. Bilas hidung ini adalah irigasi nasal, jadi dikasih cairan lewat hidungnya, nanti saya kasih tahu ya caranya gimana. Jadi irigasi nasal ini dapat membersihkan sinus dari lendir dan kotoran yang mengiritasi sinus, sehingga dapat mengurangi pembengkakan. Ya, jadi kalau misalnya sekretnya atau cairannya bisa dikeluarkan, itu bisa meringankan kerja pernafasan atas kita. Oke, jadi caranya gini teman-teman. Kalau misalnya mau ya teman-teman tuh bisa beli di apotek namanya cairan NaCl 0,9%. Di sana dijual tuh ada yang 250 cc, ada yang 500. Biasanya saya pakai yang 250 cc buat di rumah stok. Terus satu lagi adalah spuit. Jadi suntikan yang ujungnya dilepas jarumnya. Gitu. Atau misalnya di e-commerce biasanya jual untuk cuci hidung alatnya. Ya, jadi cairannya itu dimasukkan ke dalam spuit atau tadi alat pencuci hidung. Lalu ini kepala kita dimiringkan begini ya, dimiringkan terus agak mengarah ke wastafel. Jadi kita posisinya di wastafel ya, mengarah ke wastafel miring, habis itu dimasukin spatnya di sini atau misalnya ngadep ke kiri supaya gampang ya dari tangan kanan. Ini didorong si alat suntikannya itu spatnya, tapi tanpa jarum ya teman-teman ya. Didorong, masukkan ke rongga hidung, lalu kita tahan napas, nanti airnya akan keluar dari rongga hidung satunya. Mungkin kalau awal-awal batuk-batuk ya teman-teman ya, karena belum biasa. Tapi enak banget. Nah, anak saya itu sering banget saya bilas hidungnya, karena dia memang riwayat sinusitis juga ya, pernah berulang, sering berulang. Jadi rajin, rutin saya bilas hidungnya, supaya kotoran yang menempel di rongga hidungnya itu terbilas, seperti itu. Kalau misalnya lagi pilek, apalagi lebih enak ya. Kalau zaman dulu orang tua mungkin belum tahu ya irigasi hidung, jadi memang agak tradisional gitu ya, kurang higienis. Kalau sekarang bisa lebih higienis ya teman-teman semua, pakai alat tadi itu dibilas. Biasanya boleh dilakukan 1 kali sampai 2 kali sehari, boleh 3 kali juga sesuai dengan kebutuhan. Ya, berikutnya adalah menghirup uap hangat. Nah ini teman-teman kalau misalnya di rumah ya, lebih enak dan lebih murah meriah ambil baskom aja atau mangkok biasanya saya. Ambil mangkok, diisi air panas, jangan terlalu dekat juga ya sama
hidung kita, takut kena, itu agak lumayan berjarak ya teman-teman ya. Nanti uapnya itu, enaknya uapnya dari dispenser boleh, cuma kalau dari dispenser kurang panas ya. Kalau misalnya direbus tuh lebih banyak uapnya, tapi hati-hati ya teman-teman. Direbus dulu, airnya mendidih, lalu dituang di mangkok, ditaruh di meja, lalu kepala kita didekatkan ke uapnya. Jadi tujuannya itu untuk menghangatkan di area wajah depan sini. Ya, dengan diuapkan seperti itu, maka saluran sinus yang sedang membengkak dia akan lebih mereda, teman-teman semua. Ya. Jadi kita bisa menghirup uap hangat dari mangkuk atau baskom yang berisi air panas. Jangan sampai si pancinya ya teman-teman ya bahaya. Jadi mendingan dituangin aja ke mangkok atau ke baskom. Oke, berikutnya hindari asap rokok. Karena asap rokok ini dapat memperburuk kondisi sinusitis yang sedang kambuh dan membuatnya lebih sering kambuh lagi. Ya, jadi di sini mungkin teman-teman yang merokok coba dihindari dulu. Kalau misalnya lagi kambuh sinusnya, lebih baik benar-benar dikurangin sampai berhenti kalau bisa ya teman-teman ya, lebih baik. Berikutnya jaga kelembapan udara. Buat teman-teman yang di rumah punya humidifier itu lebih bagus lagi. Kenapa? Karena bisa menghirup udara yang lembab. Karena kalau kita menghirup udara yang kering itu bisa menyebabkan iritasi pada sinus. Ya. Sedangkan kalau yang tadi lembab itu enak bisa mengurangi keluhan hidung tersumbat. Kalau nggak punya gimana dok? Ya udah nggak apa-apa, kita pakai yang menghirup uap hangat aja boleh, cukup ya. Terus berikutnya jangan sampai, ini tipsnya lagi adalah jangan sampai AC. Mungkin di sini teman-teman yang tidurnya pakai AC, jangan sampai kesemprot AC area wajah atau badan ya. Diarahkan ke mana ya, arah lain lah, jangan ke arah badan atau muka khususnya. Kalau misalnya di atas kepala gimana dok? Biasanya saya akalin, saya beli itu apa yang buat penahan udara AC itu loh, kayak akrilik gitu ya teman-teman, supaya nggak langsung ke wajah. Berikutnya apa? Konsumsi makanan yang bergizi, karena ini berkaitan dengan imunitas tubuh kita. Kalau imunitas kita lagi turun, otomatis yang tadinya seharusnya badan kita bisa melawan infeksi yang masuk lewat rongga hidung, tapi karena kita lagi makannya asal kenyang aja, itu jadi tidak ada sistem perlawanannya. Ya, kalau misalnya lagi nggak nyaman, teman-teman bisa pakai kuah, makanan-makanan yang berkuah. Biasanya saya campurin yang ada jahenya, misalnya bikin ayam sup jahe gitu, itu enak banget, anget-anget, terus bisa meredakan hidung tersumbat juga gitu ya teman-teman. Oke, next-nya ada nggak dok pencegahannya? Ada. Caranya gimana? Yang pertama adalah, mohon maaf ini terbalik ya teman-teman. Yang pertama ini pencegahan harusnya adalah asupan cairan yang cukup. Ya teman-teman ya, jangan lupa. Terus berikutnya mencuci tangan air dengan sabun dan hindari banget untuk menyentuh wajah tanpa mencuci tangan dulu. Oke, berikutnya apa? Hindari faktor pencetus. Contoh misalnya teman-teman punya hewan peliharaan. Nah, itu rajin harus dibersihkan gitu ya. Misalnya setiap satu minggu sekali gitu. Divakum. Kalau misalnya punya karpet juga divakum. Kalau misalnya punya hewan peliharaan juga apalagi ya. Bisa setiap hari sih vakumnya. Ya, mungkin 1 sampai 2 hari sekali lah ya vakumnya. Supaya bulu-bulu halus yang menempel di furniture atau di manapun itu tidak terhirup oleh kita. Ya, apalagi kalau misalnya hewannya kayak kelinci, kucing, mungkin anjing yang kecil juga, itu kan bulunya halus-halus ya, bisa terbang. Kalau anjing yang besar biasanya bulunya lebih tebal, jadi dia di bawah biasanya. Nah, itu kalau bulu-bulu yang halus itu bisa terbang, bisa terhirup oleh kita. Ya. Terus berikutnya penuhi nutrisi harian. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan juga membantu meningkatkan dan menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terinfeksi. Karena kalau kita nutrisinya kurang, ada yang bolong gitu ya. Apalagi zaman sekarang ya teman-teman ya, zaman sekarang itu zaman makanan cepat saji. Jadi kapanpun, dimanapun bisa langsung sampai makanannya. Di situ ada yang deep fried. Nah, makanan cepat saji ini sebetulnya apa sih yang nggak sehat? Yang nggak sehat itu karena deep fried dan tinggi natrium atau tinggi garam ya. Deep fried ini, maksudnya gini, deep fried itu goreng-gorengan yang
nyemplung semua itu loh teman-teman ininya, masuk semua ke dalam minyak si makanan. Misalnya ayam goreng apa ya? Ayam goreng deh misalnya ya. Ayam goreng yang semuanya kerendam sama minyak. Apalagi minyaknya kalau dipakai berkali-kali, nah itu bahaya banget ya, mengandung minyak yang sudah berulang dipakainya bisa menyebabkan kanker juga, terus bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Ya, itu bahaya banget. Terus berikutnya apa tadi? Tinggi natrium atau tinggi garam. Makanan cepat saji itu kan gurih banget ya. Sedangkan kita tuh ada nilai maksimum per hari untuk mengkonsumsi garam. Nah, itu jangan sampai kita lalai akan hal itu. Ya boleh makan cepat saji, tapi kita juga harus lihat-lihat ya, maksudnya jangan terlalu sering juga, sesekali sih boleh gitu ya teman-teman. Kalau bisa ya masak aja di rumah kalau memungkinkan. Oke. Nah, ini dia untuk membantu memenuhi nutrisi teman-teman semua. Ini ada rekomendasi. Yang pertama adalah clover honey. Clover honey ini adalah madu ya teman-teman semua ya. Di pada jurnal, ini jurnal saya temukan, menurut penelitian madu mengandung antiinflamasi atau anti peradangan. Jadi madu dapat mengurangi peradangan pada penderita rinitis alergika. Karena sinusitis juga terjadi yang namanya peradangan, maka madu ini juga efektif ya untuk sinusitis ya teman-teman semua. Dan disebutkan kalau sebaiknya memang high dose ya. High dose itu kan makanya kalau misalnya di HDI ini sendiri direkomendasiin itu 3 kali sehari ya. 3 kali 1 sendok makan kalau misalnya memang tidak menderita diabetes mellitus. Ya teman-teman, jadi emang udah ada jurnalnya bilang kalau madu ini sangat bermanfaat mengurangi peradangan pada rinitis alergika. Berikutnya ada produk perlebahan Polenergy dari HDI, isinya tuh bipolen. Di sini disebutkan jurnal kalau menurut penelitian penggunaan honey bee pollen efektif sebagai terapi untuk rinitis alergi. Konsumsi honey bee pollen menghasilkan tanggapan positif pada peserta masalah kesehatan lainnya. Ya, jadi benar-benar dilakukan penelitian ini, ada tesnya juga untuk sampel untuk sampel sekelompok orang, dan hasilnya menyatakan efektif untuk rinitis alergika. Ya, berikutnya adalah kita kenalan sama yang namanya propolis, bipropolis atau propoelix ya kalau di HDI ini. Jadi disebutkan kalau ada case report di sini, ada kasus pasien ya maksudnya ya, pembelajaran kasus pasien setelah di treatment oleh propolis, setelah 1 sampai 2 treatment dengan propolis ada improvement, ada perbaikan dari keluhan sebelumnya. Gitu ya, teman-teman ya. Dia itu sakit sinusitis nih, kronik sinusitis disebabkan oleh jamur. Kok bisa sih, Dok, gitu ya, bipropolis untuk treatment ini? Bisa, sebetulnya memang produk perlebahan ini bagus banget untuk pendamping ya, terapi suportif. Jadi kita tetap treatment ke dokter untuk terapi utamanya, tapi kita dibantu nih sama produk perlebahan. Karena bipropolis ini itu mengandung antibakteri, anti jamur, antivirus alami. Dan dia juga bisa sebagai antiinflamasi atau menekan peradangan. Yang tadi ya, sinusitis dan rinitis sama-sama ada peradangan, cuma beda lokasi aja. Oke. Berikutnya, ini juga ada jurnal saya temukan. Di sini disebutkan kalau disarankan untuk menggunakan propolis, bipropolis sebagai antibiotik dan juga antiviral alami untuk membantu penderita infeksi saluran pernafasan atas. Kalau di sini saluran pernafasan atasnya itu contohnya seperti sakit tenggorokan, sakit telinga, sakit pada laring ya, infeksi pada laring, common cold tuh seperti flu ya, tapi beda sama flu common cold. Terus ini infeksi pada telinga juga dan sinusitis ya. Nah, ini maksudnya infeksi pada saluran pernafasan atas tuh ini, ya termasuk sinusitis juga. Jadi bisa nih ya teman-teman, kalau misalnya punya sinusitis dan juga rinitis bisa dibantu nih sama produk perlebahan supaya lebih efektif penyembuhannya. Oke. Nah, di sini saya punya rekan, saya mau memanggil ada yang merasakan manfaatnya setelah menggunakan produk perlebahan secara rutin.
yang kebantu banget karena banyak keluhan dari sinusitis dan juga rinitis alergika. Ya, saya mau panggilkan Ibu Ratih, ada di sini. Oke, Ibu Ratih. Halo, selamat pagi Dokter Putri. Halo, selamat pagi Bu Ratih. Bu Ratih boleh nggak sharing ke kita? Karena kan Bu Ratih pernah sharing tuh ya, testimoni Bu Ratih tuh alergian banget ya, bener nggak sih Bu Ratih? Sangat benar Bu. Kalau apalagi kalau misalnya lagi mau datang hujan ya, Iya, itu jadi udah antara mampet dan meler itu udah setiap hari, bener nggak sih? Boleh nggak cerita sebetulnya benar-benar. keluhannya tuh apa yang dirasakan? Terus setelah mengkonsumsi produk perlebahan itu apa aja dan efeknya gimana? Oke, jadi benar banget kalau ternyata aku baru tahu itu namanya rinitis ya. Jadi ada yang alergi debu, iya, dulu pernah kerja di kantor yang lantainya kayu ya, itu pernah sampai 4 minggu tuh, jadi ritmenya 4 minggu pilek, seminggu sembuh gitu bayangin. Saking alergi banget sama debu. Menderita banget ya itu ya Bu Rat ya. Banget, tapi itu dulu sebelum nikah. Nah, udah nikah. Pas hamil itu tiba-tiba alerginya itu hilang. Jadi aku tuh selalu yakin bahwa ini tuh sebenarnya bisa disembuhkan gitu loh. Selalu punya keyakinan itu. Gitu. Terus alergi juga sama cuaca. Jadi kalau hujannya belum turun, hidungnya udah meler dulu. Udah kayak sinyal ya. Udah bener-bener memberi apa ya, bener-bener kalau hujannya tuh belum turun, tapi aku udah bersin-bersinnya tuh sampai nggak berhenti. Bersin nggak berhenti, hidungnya meler, matanya juga sampai yang tadi kan katanya apa penglihatan memang jadi agak memburuk tuh benar gitu. Kalau alerginya itu lagi kambuh, itu matanya juga rasanya kan jadi berat gitu ya, dan bener-bener buram banget gitu. Jadi biasanya kalau nggak pakai kacamata itu masih aman gitu, tapi ini kalau udah alergi kamu tuh penglihatannya benar-benar buram gitu, dan itu bayangin aja itu kan aku sekarang mesti nyetirin anak-anak ya. Jadi kalau itu terjadi, aduh udah benar-benar hancur lebur karena badan rasanya juga langsung jadi nggak enak akibat bersin-bersin terus-menerus juga gitu. Nah, akhirnya ketemu Bu solusinya. Alhamdulillah akhirnya ketemu solusinya. Jadi waktu itu biasanya kalau misalnya emang lagi keadaan seperti itu benar-benar hanya konsumsinya paling apa ya, obat-obat yang kayak Panadol pilek, tapi itu sebenarnya nggak ngaruh karena itu nggak menyembuhkan juga kan ya, beda kasus ya. Itu beda jalur lah gitu. Kalau untuk alergi mungkin bukan itu. Jadinya yang benar-benar ngerasa sangat membantu banget dan signifikan hasilnya itu adalah waktu konsumsi madu clover honey gitu. Untuk madu clover honey-nya ini konsumsi hari kedua, jadi itu kan udara waktu itu cuaca benar-benar lagi nggak menentu banget. Itu buat aku tuh udah ancaman banget deh kalau cuaca lagi panas atau tiba-tiba hujan tuh udah pasti nggak aman. Itu cuaca lagi nggak menentu banget, terus pas aku konsumsi clover honey di hari kedua, itu pas lagi mendung tiba-tiba hujan tuh nggak ada pilek sama sekali gitu. Jadi benar-benar ngerasain perubahannya, tapi itu benar banget dosisnya harus banyak, mungkin karena alerginya banyak ya Bu. Mungkin karena alerginya banyak jadinya dosisnya pun juga harus sesuai. Kalau misal harus banyak, kalau dosisnya misalnya dikurangi itu ya masih bisa, tapi dia benar-benar bisa menekan alergi sih, mengurangi banget, sangat-sangat gitu. Nah, untuk sinus juga bener banget. Ini sakit ya di sini, kadang-kadang nggak perlu pakai belasan aja udah sampai merah gitu ya. Ya ampun Bu Rat, itu nggak enak banget, pasti nggak nyaman ya. Banget Bu, kalau udah sinusnya kambuh tuh pusing kepalanya, terusnya sininya kan berat nih sampai ke sini-sini gitu kan, sampai ke atas sini tuh pusing. Dan yang makin ke sini mungkin apa ya, baru kerasa banget tuh kalau dulu tuh emang cuma benar-benar kayak pusing aja sama sininya sakit, terus ya ingusnya yang benar-benar yang lama-lama infeksi ya Bu ya, ada bakterinya lama kayak gitu. Terus kalau sekarang jadi ngerasain kadang suka ada tambahan yang kelelahan itu, jadi rasanya tuh hidungnya kayak cuma mampet doang, nggak ngalir gitu ya.
tapi seharian tuh lemes banget, kayak nggak ada energi gitu. Nah itu ternyata sinus tuh bisa jadi nggak kayak pilek banget gitu ya, tapi benar-benar badan tuh rasanya lelah banget dan itu terus-menerus. Itu benar-benar bisa berkurang dengan si obat semprot ya Bu ya. Obat semprot dan juga suplemen-suplemen karena daya tahan tubuhnya tetap harus fit, kalau enggak udah benar-benar makin ngedrop. Jadi itu yang aku rasain. Suplemennya Wah. semuanya aku pakai HDI yang tadi disebutkan itu Ya. juga konsumsi. Wah, luar biasa ya. Jadi benar-benar sesuai sama jurnal ya Ibu Rati ya. Memang saya juga baca jurnalnya itu emang harus high dose untuk madunya gitu. Tadi disebutkan high dose madu gitu. Oh, pantesan gitu. Kalau misalnya di HD ini kita juga memang dianjurkan kalau ada keluhan tuh 3 kali sehari gitu ya minimum ya. Kalau Minimal. misalnya lebih pun nggak apa-apa teman-teman ya, asalkan memang kita nggak ada yang namanya sakit diabetes mellitus atau sakit gula ya teman-teman, itu perlu dicatat. Seperti itu. Terima kasih banyak ya Bu Rati untuk sharingnya malam ini, karena memang sangat menguatkan kita yang punya gejala serupa ya teman-teman semua ya, rekan-rekan. Saya pun sama kayak Bu Rati. Jadi kalau misalnya ini adalah sinusitis mate saya bisa dibilang. Jadi kalau misalnya udah hidung mampet gitu ya, lagi sinus, ya udah suka WhatsApp Bu Rati juga gitu. Nah, itu memang sangat mengganggu produktivitas kita. Jadi buat teman-teman dituntaskan ya kalau punya keluhan yang serupa ya Bu Rat ya. Jadi jangan sampai takut minum obat, takut ke dokter. Aduh jangan banget deh, karena nggak diapa-apain kok sama dokternya, paling cuma diperiksa doang, terus dianjurin minum obat. Udah lanjut sama pakai suplemen perlebahan, dibantu ya supaya badannya juga fit, bisa ngebantu menekan reaksi radang dan juga infeksi. Baik, terima kasih banyak Bu Rati. Sama-sama dokter. Ya, nah buat teman-teman yang mau bertanya, ini saya lihat banyak yang di kolom chat ya, Kastela ya. Nanti boleh saya akan pilihkan pertanyaannya, saya akan bantu jawab ya. Oke. Oke, baik kalau begitu. Nah, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan dipilih dan juga akan dijawab oleh Dokter Putri. Nah, tadi kan rekan-rekan di sini sudah mendengar sharing dari Dokter Putri bahwa B-products atau produk-produk perlebahan itu sangat bermanfaat untuk mencegah dan juga untuk pengobatan atau treatment rinitis dan juga sinusitis ya Dok ya. Nah, rekan-rekan di sini, siapa yang ingin memperoleh B-products yang berkualitas dari HDI secara gratis nih? Coba saya pengen tahu respon rekan-rekan nih yang pengen dapat produk gratis dari HDI. Wih, mantap nih, banyak ya. Iyalah, dikasih gratis siapa yang nggak mau? Saya juga mau ya. Oke, kalau begitu izinkan saya sharing bagaimana saya mendapatkan produk-produk gratis dari HDI setiap bulannya. Jadi tidak memberatkan kantong nih. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah terdaftar sebagai member di HDI, inilah benefit yang bisa rekan-rekan nikmati. Pertama, sebagai konsumen, rekan-rekan otomatis dapat diskon. Jadi kalau kita belanja tuh pasti lebih murah dibanding harga retail atau harga yang tertera di produknya. Yang kedua, kalau misalnya rekan-rekan tertarik untuk menjual kembali atau seller dari produk-produk HDI, karena wah ini bagus banget nih produknya, saya merasakan manfaatnya. Saya pengen keluarga saya, teman-teman, tetangga, RT, RW, semua merasakan manfaat kesehatan yang sama. Nah, rekan-rekan bisa juga menikmati benefit yang kedua, yaitu sebagai seller. Di sini kita bisa mendapatkan komisi 10-15% dari harga member ke member baru. Nah, tapi rekan-rekan, yang paling menarik dari benefit di member HDI adalah yang ketiga, yaitu networker. Kita juga bukan cuma sebagai seller, tapi di sini kita bisa bertindak sebagai distributor HDI. Jadi kalau istilahnya bedanya dengan seller itu, kalau seller jualan ya B2C gitu ya, bisnis to consumer gitu. Jadi langsung kita yang dapat konsumen. Tapi kalau networker itu seperti B2B atau kita punya seller-seller
dan juga partner-partner bisnis yang bergabung di tim kita nih. Jadi komisi penjualan kita itu 5% tapi dari omset grup. Jadi omset seller-seller kita juga termasuk. Nah, ini nih yang bisa menjadi saluran income baru yang patut dipertimbangkan di zaman digital dan hybrid ini nih. Nah, yang keempat, rekan-rekan juga bisa mengikuti HDI Peduli. Jadi di sini tuh ada kesempatan berbagi untuk anak-anak yang kurang mampu. Nah, ini HDI banyak bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain juga ya. Nah, gimana sih cara join di HDI ini supaya kita sehat tanpa bikin kantong bolong gitu. Nah, syaratnya mudah, cukup dengan membayar biaya registrasi Rp50.000, tapi khusus hari ini, malam ini, kalau rekan-rekan yang belum bergabung, silakan hubungi pengundangnya, saya mau member daftar, karena ada spesial yaitu gratis. Nah, menarik banget kan? Next. Nah, ini yang saya sebut bisa mendapatkan produk gratis dari HDI setiap bulannya nih, yaitu Power of Networking. Jadi, kalau misalnya nih kita, anggapannya, kalaupun kita nggak suka jualan, minimal sharing deh. Sharing ke satu orang, dan dapat satu orang ini menjadi partner bisnis kita, yaitu orang yang mau juga sharing ke orang lainnya setiap bulannya dapat satu. Jadi istilahnya kita sebulan dapat satu orang partner. Teman-teman kita atau tim-tim kita sebulan juga dapat satu orang partner. Nah, ini contoh ilustrasinya. Bisa dapat berapa sih kalau jadi member HDI dan di bisnis HDI-nya? Nah, bulan pertama, anggapannya ini kita ya, dimulai dari satu orang, dapat nih satu orang lagi yang tertarik untuk menjadi tim partner kita, yaitu 2 orang. Jadinya kita dengan tim baru kita 2 orang ya. Nah, bulan kedua kita dapat 1, tim kita dapat 1 juga. Jadinya total ada 4 orang yang tiap bulan mau sharing dan dapat 1 gitu ya. Nah, kerasanya memang lihat nih, kita lihat di bulan ketiga. Kita dapat 1 orang, teman kita yang pertama dapat 1 orang, dan 2 teman kita di bulan sebelumnya dapat 1 orang lagi. Nah, masing-masing dapat 1, tapi jumlahnya menjadi 8 orang. Jadi dikali lipat ganda gitu ya. Nah, disinilah duplikasi terjadi. Kalau kita lanjutkan, kan sebetulnya 1 bulan dapat 1 orang. Itu masuk akal ya untuk kita sesibuk apapun tuh bisa lah mengerjakan ini gitu. Sharing sebulan dapat 1 gitu. Nah, kalau dilanjutin bulan keempat ada 8 orang nih yang mencari ya, yang sharing, dan masing-masing dapat 1 aja. Bulan keempat sudah jadi 16 orang. Bulan kelima jadi 32 orang. Bulan keenam jadi 64 orang. Nah, setengah tahun nih. Nah, 64 orang ini, kalau kita hitung, berapa sih komisi kita kalau ada 64 orang bergabung jadi tim partner kita di HDI? 64 kali 300 poin, anggapannya masing-masing belanja 1 paket, kali 3.000 kali 5%, kita bisa mendapatkan 2,8 juta tanpa modal, tanpa resiko. Nah, kalau merasa, aduh, belum kerasa gitu ya, 2,8. Tapi sebetulnya 2,8 udah bisa dapat produk gratis kan ya. Nah, tapi kalau kita lanjutkan, bulan ke-7, 64 orang yang cari, jadi 128. Dan seterusnya, coba rekan-rekan perhatikan. Kalau 1 tahun kita menjalankan skema ini, yaitu sebulan dapat 1, ada 4.096 orang yang bergabung ketika kita setahun aja komitmen. Nah, dengan 4.000 orang ini, potensi pendapatannya itu mencapai 184.320.000. Wah, ini sih angkanya fantastis banget ya. Mengingat bahwa ini ya
bisnisnya benar-benar tanpa resiko gitu. Nggak usah pusing mikirin gaji, nggak usah pusing nanti takut supplier nggak bayar, nggak usah memusingkan hal-hal di bisnis konvensional lainnya gitu. Nah, ini menurut saya sangat-sangat menarik. Tapi kalau rekan-rekan masih ragu, Stel, kalau misalnya nih dari skema ini gagal, banyak nih yang nggak belanja atau banyak nih yang tiba-tiba sibuk gitu ya. Oke, anggap 90% gagal. Kalau di bisnis lain 90% nggak laku, ya itu udah alamat tutup ya tokonya gitu. Tapi kalau di HDI 90% probabilitas gagal, kita masih punya 10% yang berhasil loh, yaitu di angka 18 juta. Untuk saya, orang Bandung, 18 juta itu tuh angka yang wow. Kalau saya kerja di kantoran aja belum dapat angka segini tuh gitu. Nah, jadi ini kalau kita mulai mempertimbangkan HDI sebagai bisnis jaringan kita, ini bukan hanya produk gratis yang bisa kita dapatkan, melainkan sumber income yang bisa kita perbesar, tanam sampai berbuah berkali lipat, dan kita nanti bisa wariskan ke anak-anak kita kelak. Seperti itu. Nah, selain cuan ya, kita juga punya benefit-benefit member lainnya nih. Pertama, otomatis sehat lah ya. Dan kita bisa konsultasi juga nih, kesehatan dan juga kecantikan. Gratis dengan dokter dan juga advisor dari Biskin. Yang kedua, kita dapat rekognisi dan juga cash award mulai dari 1 juta bahkan sampai 1 M loh. Nah, yang ketiga, kita bisa dapat royalti dan juga pemegang saham. Dan yang keempat, free training and business consultation. Nah, untuk rekan-rekan yang bukan dari background bisnis, tenang aja, karena di sini semuanya diajarin. Nah, lalu selanjutnya bisa juga dapat trip gratis. Ya, di sini internasional dengan fasilitas yang terbaik yang bisa diberikan untuk kita. Dan yang terakhir, kesehatan dan juga kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Jadi kita bisa juga loh bantuin rekan-rekan kita lainnya yang butuh kerjaan atau butuh income tambahan. Dengan menjalankan bisnis ini, otomatis kita juga jadi saluran berkah untuk banyak orang. Untuk info lebih detail tentang sistem bisnisnya HDI, rekan-rekan bisa mengikuti 2 training ini. Pertama, ada starting up new member. Jadi kalau rekan-rekan baru bergabung nih, di sini bakal dijelaskan website apa aja sih yang dikasih, cara-cara memulainya gimana sih. Nah, itu lengkap banget. Ada di hari Selasa 2 Agustus. Dan juga untuk detail bisnis plan, hitung-hitungannya, itu ada juga nih training bisnis plan. Nah, oke, kalau tanpa terasa di sini Dokter Putri apakah sudah mereview pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih? Sudah, Kak Stella, udah ada. Oke, baik. Nah, silakan Dokter Putri untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Oke, wah ini saya senang banget nih Kak Stella karena semuanya pada antusias ya bertanya Iya, ya. Jadi saya luar biasa. juga nih milihnya yang mana. Oke, yang pertama nih saya pilih ada Kak Tantri. Kak Tantri, dokter, anakku dari 1 tahun udah suka pilek, sumbat, jadi suaranya agak bindeng. Sekarang umurnya 10 tahun, sudah dicek ke dokter hasilnya alerginya kuat, terutama dengan debu bulu. Sampai sekarang masih pilek-pilek. Bagaimana cara mengatasinya ya dok, dan apakah bisa sembuh? Saya takut berpengaruh dengan telinga lama-lama. Takut pendengarannya terganggu, tapi sejauh ini sih aman. Kadang sesekali aja katanya kayak kecil suaranya, tapi cuma beberapa menit aja lalu normal kembali. Nah, untuk Kak Tandri, anaknya ini kalau misalnya sudah cek alergi, itu akan lebih bagus ya, tahu kan penyebabnya tuh apa. Karena semua penyakit itu memang sebaiknya dihindari faktor pencetus atau faktor penyebabnya.
Contoh, kayak tadi saya kasih di materi, faktor penyebab sinusitis ya, salah satunya adalah alergi. Artinya kita harus menghindari faktor pencetus tersebut. Misalnya alergi debu. Artinya di rumah, ya mohon maaf, ini anaknya perempuan atau laki-laki. Kalau misalnya di rumah banyak boneka, nih misalnya perempuan ya, banyak perabotan-perabotan gitu, atau misalnya banyak yang menyimpan debu. Nah, itu harus banget rutin dibersihkan dan divakum, jangan cuma dilap doang ya, Kak ya. Karena debu itu kalau dilap hanya mindahin aja debunya, ibaratkan kayak gitu ya. Tapi kalau divakum udah debunya bisa kita buang gitu. Ya, karena memang salah satu cara menghindarinya adalah menghindari faktor pencetus itu. Bisa sembuh nggak? Bisa terkontrol ya. Biasanya orang yang udah sensitif ya, misalnya udah pernah sinusitis, memang ya itu biasanya berulang. Tapi yang bisa kita lakukan adalah terkontrol untuk sehat. Ya, itu bisa sebetulnya. Tadi saya udah share juga caranya seperti apa. Salah satunya lengkapi nutrisi harian. Tidurnya juga harus dijaga, nggak boleh terlalu malam. Jam 10 malam harus udah tidur ya. Terus kalau bisa sesuai dengan usianya 8 jam atau 9 jam tidurnya ya cukup ya. Kalau misalnya anak 10 tahun tuh 8 jam ya, 8 sampai 9 jam ya untuk tidur. Jadi jam 10 tuh harus udah tidur supaya imunitasnya juga terjaga, karena kan jam 10 sampai jam 2 malam ya, itu kan waktunya tubuh kita melakukan peremajaan atau regenerasi sel. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tubuh kita udah di courting tuh jam tidurnya misalnya jam 12 gitu ya, misalnya tidur jam segitu, ya regenerasi selnya jadi kepotong juga gitu. Kalau regenerasi sel kepotong atau peremajaan selnya kepotong, otomatis imunitas juga turun. Nah, itu bisa tuh kambuhan gitu ya, Kak Tantri. Nah, kalau misalnya kaitannya dengan telinga, bisa jadi. Kenapa? Karena salurannya benar-benar deket banget. Ya, kalau misalnya ada infeksi di daerah. Makanya dokternya itu THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Karena memang satu saluran. Itu memang bisa mempengaruhi ke telinga. Makanya harus tuntas. Periksa ke dokter THT, coba diperiksa lagi. Kalau misalnya memang harus minum antibiotik, jangan ditolak. Ya, Kak Tantri ya, dituntasin aja, ya udah minum aja antibiotiknya, misalnya tuh ada obat lainnya memang lumayan agak banyak pasti ya, karena kalau misalnya keluhannya banyak juga obatnya lumayan banyak, plus produk perlebahan untuk menjaga. Biasanya treatmentnya itu tadi saya bilang ada 7 hari, 12 hari, 14 hari, 3 minggu bahkan gitu ya. Karena saya sendiri mengalami minum antibiotik itu dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Kalau misalnya udah tuntas enak, jadi tinggal dijaga aja kesehatannya seperti itu. Ya, sudah terjawab Kak Tantri. Lanjut yang kedua ya, Kak Mary. Dokter, apakah sinusitis bisa disebabkan karena gigi yang bolong? Saya sudah diperiksa dan didiagnosis sinusitis akut. Dan dokter yang periksa saya bilang karena ada gigi yang bolong dan disuruh cabut. Hanya saja saya masih belum percaya dan ingin minta informasi lagi. Apakah gigi bolong menyebabkan sinusitis? Ya, bisa. Ya, tadi saya juga udah sebutkan faktor penyebab terjadinya sinusitis salah satunya adalah transmisi infeksi. Contohnya dari gigi. Ya, kalau gigi berlubang makanya hati-hati harus dituntaskan juga pengobatannya. Karena gigi berlubang itu bukan cuma sinusitis, bisa komplikasinya, tapi bisa ke yang lain-lain, bisa jadi migrain atau bahkan jangan sampai banget gitu ya peradangan selaput otak. Itu jangan sampai. Makanya kalau yang gigi bolong, rekan-rekan semua dituntaskan ke dokter gigi. Apalagi sudah perawatan syaraf akar. Harus rutin ya, seminggu sekali diobatin gitu sampai tuntas. Oke, kalau misalnya memang Kak Mary masih ragu, coba cari dokter lain untuk second opinion. Kalau misalnya pendapatnya sama, ya artinya memang harus diselesaikan juga gitu ya gigi bolong. Tapi kan nggak enak ya kalau misalnya melihara gigi bolong ya pasti keganggu banget ya. Nah, itu mendingan segera diperbaiki giginya. Oke, udah terjawab Kak Mary? Mudah-mudahan terjawab ya. Yang ketiga, Kak Riana. Dok, saya udah konsul sama 2 dokter THT. Mereka menyarankan saya untuk operasi, tapi saya belum berani karena takut. Apakah berbahaya nggak kalau diangkat? Kalau dokter hasil ronsennya sinusnya udah kena sampai mata lingkaran kanan, kiri. Terima kasih ya. Oke, untuk Kak Riana, karena udah 2 dokter THT, artinya dengan saran yang sama, itu memang sebaiknya dilakukan hal itu gitu ya, dilakukan operasi. Tapi kalau misalnya Kak Riana masih ragu, coba cari option yang ketiga.
Kalau tiga-tiganya sudah menyarankan untuk dioperasi, memang sebaiknya dioperasi. Kenapa? Karena dokter itu biasanya mau yang terbaik untuk pasiennya, tidak mau mengada-ngada ya, teman rekan-rekan semua ya. Jadi udah pasti dipikirkan yang terbaiknya untuk treatment pasien gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya masih belum yakin, coba cari satu dokter THT lagi. Tapi kalau saran saya kalau udah 2 dokter THT sama jawabannya dan sudah sangat mengganggu sekali, karena kan ini udah sampai ini ya, etmoidal ya berarti atau frontal ya sini ya. Kalau misalnya udah di lingkar mata berarti antara yang di belakang ini splenoidal atau di frontal ya. Itu pasti nggak nyaman di daerah mata, bisa rabun juga kan nggak nyaman. Ya, jadi segera tuntaskan. Oke, lanjut ya. Pertanyaan keempat, Dok, saya dari Kak Albert. Dok, saya tidak pernah merasa sakit tekan pada pipi ataupun dahi, tapi dulu sebelum minum Polenergy saya suka masuk angin, suka disertai migrain. Dan migrain ini juga lumayan penyakit langganan saya dulu. Apakah ini ada arah-arah ke sinusitis? Oke, baik. Kak Albert, kalau misalnya migrain itu memang salah satu gejala dari sinusitis. Tapi apakah kalau migrain udah pasti sinusitis? Belum tentu. Ya, belum tentu. Kita harus periksa fisik, ya artinya diperiksa hidungnya, rongga mulutnya juga, tenggorokannya gitu ya. Dan yang kedua, keluhan lainnya. Gitu, karena kalau misalnya migrain itu bisa kaitannya dengan sistem pencernaan, bisa. Yang punya GERD, dispepsia atau MAH itu bisa menyebabkan migrain. Ya, atau misalnya mata minus, udah nambah pakai kacamata, ada perbedaan minus kanan dan kiri, itu bisa jadi migrain juga. Ya, jadi sebetulnya faktor penyebab dari migrain ini banyak ya, bukan artinya selalu mengarah ke sinusitis seperti itu. Jadi harus periksa juga ke dokter dan dirasa-rasa keluhan lainnya apa, Kak Albert. Oke, lanjut yang terakhir, Kak Wiwin, saya pernah sinusitis sampai dioperasi kecil di hidung. Setelahnya perawatan selama 2 minggu memakai tampon. Keluhan sebelumnya masuk ruang AC, hidung meler dan panas, tapi setelah operasi enggak. Sekarang udah lama nggak kontrol, emang nggak ada keluhan. Apakah ada hubungan antara asma, sinusitis, dan bronkitis? Pada saat itu saya sering kambuh asma dan ada riwayat asma. Baik, Kak Wiwin. Jadi memang yang namanya sinusitis itu ada kaitannya ya sama asma. Kenapa? Karena sama-sama faktor pencetusnya adalah alergi. Gitu, salah satunya nih. Jadi bisa jadi karena ada paparan alergi itu menyebabkan Kak Wiwin itu asma plus jadinya sinusitis karena alerginya mungkin tidak dihindari gitu secara terus-terusan. Nah, kalau kaitannya dengan bronkitis artinya infeksinya itu udah turun ya ke saluran pernafasan bagian bawah. Ya. Nah, kalau misalnya rinitis atau misalnya alerginya tidak disembuhkan, otomatis apa? Terjadi yang namanya penurunan sistem imunitas tubuh. Ketika imunitas tubuh kita itu turun, gampang banget yang namanya penyakit tuh masuk. Gampang banget infeksi, bakteri, virus, jamur itu gampang banget. Nah, makanya mungkin kaitannya dengan bronkitis itu bisa saya kaitkan karena penurunan daya tahan tubuh karena alergi yang tidak disembuhkan itu. Ya, seperti itu. Apakah terjawab? Mudah-mudahan terjawab ya. Dan rinitis ini kaitannya adalah karena kalau misalnya rinitis tidak disembuhkan, ya sama seperti alergi ya, karena faktor pencetusnya sama-sama alergi. Rinitis dulu, udah lama, baru bisa sinusitis. Seperti itu kaitannya. Ya, mudah-mudahan terjawab ya, Kak Wiwin ya. Oke, baik. Karena waktu juga ya, Kak Stella ya. Jadi saya minta sama tim HEG untuk nambah 2 pertanyaan, karena bagus-bagus banget pertanyaannya. Mudah-mudahan terjawab dengan baik. Oke. Ya, luar biasa partisipan hari ini ya. Sangat-sangat responsif ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Putri untuk semua sharing ilmunya. Ini kan kalau sinusitis dan rinitis tuh berkaitan dengan indera pernafasan ya, kayaknya penting banget gitu. Dan kalau kenapa-napa nggak enak banget jadinya ya. Nah, thank you banget nih Dok semua pertanyaan-pertanyaannya. Nah, pengumuman terakhir untuk rekan-rekan di sini. Heroes Enterpriser Gathering akan diadakan setiap minggu
yaitu ada lagi nih minggu depan. Nah, minggu depan dengan tema Siap Mengasihi, kita akan hadir kembali ya di hari Jumat. Boleh dicatat ya rekan-rekan jadwalnya. Nah, baik. Kalau begitu, terima kasih banyak untuk Dokter Putri, untuk semua rekan-rekan yang hadir di HEG hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Stella. Pagi.